Well, hello everybody. Welcome back to H17 Podcast. And now this is episode 23. With me, I am Dala, and of course, the other two co-hosts, we have Raffi Fraka and also Aravizaki. Say hello, everybody. Oi. Hello everybody. All right. Oi. Since right now we're going to talk about the Fantastic Four First Steps. This came out last week. We recorded this on the 30th of July. 2025, and finally we have a chance to make an episode about this one. So it's been a long time coming. Ini nggak ada yang mau ngubah bahasanya nih. Lanjut aja. Lanjut aja. Gak ada yang larang, sumpah. Yeah. Berhenti baru respon loh, tapi nggak berhenti. But anyway, ya kita bakal bahas tentang The Fantastic Four First Steps yang harusnya kita rekaman minggu kemarin, itu pas lagi rekamannya, tapi karena kita penuh dengan kesibukan jadi kita berpisah sekarang. But it's okay, it's fine. Kita akan bahas tentang film yang kalau buat gue sih personal ini udah ditunggu dari lama sebenarnya. Karena udah dari berapa sih itu, hampir 20 tahun atau 20 tahun pas ya, film Fantastic Four yang tahun 2004-2005 itu pokoknya tayang. Jadi dan gue juga lumayan suka soal film itu. Jadi kita akan bahas tentang Fantastic Four First Steps atau The Fantastic Four First Step. Pertama tentunya kita akan bahas tentang kita akan ngomongin review kita secara singkat. Yang nulis review cuman saya doang, so saya akan baca review ini. Untuk The Fantastic Four First Steps 2025, Marvel's first family finally returns to the screen. Setelah ngos-ngosan untuk ngembaliin kualitas pra-Endgame, MCU akhirnya berhasil meyakinkan para penggemarnya dengan The Fantastic Four First Steps. Or are they? Apakah salah kalau saya justru ingin elemen superhero dalam film ini dihilangin? Karena film ini benar-benar enjoy untuk ditonton as a family movie. Chemistry antara cast berhasil memenangkan hati para penonton untuk bisa berpihak ke The Fab Four. Aspek superhero dalam film ini dirasa seperti tambahan saja sebagai penggerak cerita yang sayangnya dipotong terlalu pendek. Durasi 1 jam 55 menit ternyata belum bisa memberikan perayaan yang layak untuk kembalinya Fantastic Four. This movie needs at least 30 more minutes. Itu dari gue untuk review singkatnya. Coba gue pengen lempar ke Raffi. Vip, gimana Vip? Oke, The Fantastic Four First Step menurut aku ini, kalau kita lihat ini sebagai film MCU, ini merupakan salah satu film MCU yang dibilang terbaik sih enggak, tapi dibilang bagus banget tuh iya loh. Kalau misalkan kita ngeliatnya dari pandangan MCU, tapi kalau pandangan film ya bagus aja gitu loh. Tapi anyway, apa ya, betul sih. Kayaknya MCU dengan adanya film Fantastic Four First Step ini dan sebelumnya Thunderbolts, kayaknya mereka udah balik ke jalan mereka yang benar, yaitu film ya. Misalnya mereka berhasil bagus lagi, dan apakah konsisten dilihat dari perjalanan dua film ini? Iya, mereka berhasil membangun konsistensi yang bagus, dan semoga aja bakal terus berlanjut sampai Secret Wars atau sampai MCU berakhir lah, bakal bagus kayak gitu terus apalagi ya. Overall enjoyable movie, fun action, fun humor, karakternya juga bagus. Cuma ya itu sayangnya cuma satu, yaitu durasinya yang ternyata terlalu pendek. Kalau aku pas di announce durasinya ternyata cuma 1 jam 55 menit itu kayak ya apa ya nggak masalah, itu masih kehitungnya 2 jam gitu kan. Tapi ternyata sangat kurang sekali Pak, 1 jam 55 menit itu. Harusnya di film bisa sampai 2 jam 15 bahkan 2 jam 20 gitu loh. Karena hampir semua poin cerita dari film itu kayak cepat banget, sangat terburu-buru banget. Kayak apa ya? Sebenarnya udah oke, udah rapi, cuma ya itu terlalu cepat sehingga transisi antara scene dan cerita itu ya terasa terlalu cepat dan terburu-buru. Tapi overall ya ini film bisa dibilang bagus lah. Bagus banget. Itu aja sih dari aku. Oke, nice. Sekarang kita akan coba dengarkan review singkatnya dari Aravizaki. Aravizaki, waktu ada 3 menit 30 detik, silakan. Oke,
Kayak debat Sebenarnya gue aja. nulis di Kayak debat presiden. sebenarnya gue nulis di Letterboxd ya. Gue Letterboxd tuh pendek aja. Gue tulis not that bad, I think it's enough. Jadi kayak gue ngerasa film itu nggak, awalnya tuh gue tulis not that good and not that bad gitu, tapi not that goodnya gue hapus karena menurut gue ini film masih layak untuk dibilang film yang oke gitu. Dan gue tulis not that bad karena menurut gue ada beberapa celah kecil yang kayaknya kalau misalkan celah ini diperbaiki, filmnya akan jauh lebih oke gitu. Dan ya itu aja sih kalau dari gue, singkat aja. Oke, bagus. Singkat saja. Gak nyampe 1 Tapi- menit malahan. Kenapa, Beb? Tapi ya sih menurut aku it's fantastic. Ya, nah ini gue salah satunya gue sekarang sedang memandang letterbox kalian tentang film ini dan kenapa pendek semua ya? Gue pengennya panjang dan jadinya banyak yang dibahas. Tapi nah itu salah satunya gue pengen nanya sih soal ke kalian juga. Kayak tadi reviewnya si Raffi kan bilangnya not that bad, I think it's enough. Rafif juga another good stuff of superhero movie, walaupun tadi bilangnya katanya terlalu pendek, kayak rush banget. Gue akan coba dari Arafi dulu terus nanti ke Rafif. Kira-kira bisa nggak lu kasih kayak semacam mungkin 3 poin atau entah berapa poin yang ingin lu bahas tentang kiranya apa sih yang kurang dari film ini? Oke, kita ini langsung aja lah ya. Gue bahas yang kurang dan yang gue suka dari Oke. film ini ya. Oke, kalau dari gue yang kurang, yang pertama itu sebenarnya ini sesuatu yang sepele, tapi cukup fatal dampaknya. Yang pertama, gue nggak suka Galactusnya terlalu kecil. Gue pengen Galactus yang lebih gede lagi gitu. Itu yang pertama. Apanya? Yang kedua, Lanjut. Yang kedua, Sue Storm-nya menurut gua terlalu overpower. Walaupun ada motivasi yang jelas gitu kenapa dia bisa se-overpower itu ya karena dia pengen ngelindungin si Franklin yang udah ada di genggamannya si Galactus gitu. Tapi nggak tahu kenapa di kepala gue tuh miss aja gitu si Sue Storm yang terlalu kuat ketika dia ngedorong Galactus itu. Sorry. Dan lagi-lagi gue bilang itu mungkin dua hal yang cukup sepele tapi dampak ke alur ceritanya tuh cukup besar banget gitu. Walaupun secara overall gue cukup suka sama film ini gitu. Ada beberapa hal yang gue suka dari film ini. Yang pertama itu dari fokus filmnya. Jadi fokus film ini itu ada satu fokus doang tuh, tapi ada cabangnya, ada cabang fokusnya. Jadi misalkan ada line gini, yang mana ini adalah line utama, yang mana line utamanya itu adalah si Fantastic Four yang menghadapi dilema untuk mengorbankan anak mereka gitu, untuk mengorbankan anak mereka untuk bisa menyelamatkan orang-orang di bumi. Itu kan fokus line utamanya kan. Nah, ada line cabangnya nih. Line cabangnya itu adalah si Johnny atau si Human Torch ya. Si Johnny atau si Human Torch yang berusaha untuk menerjemahkan bahasanya si Shalla-Bal. Itu gue suka. Itu kan kayak dua hal yang berbeda ya. Jadi ada line utama, si Fantastic Four-nya menghadapi dilema akan anak mereka dan juga menyelamatkan penduduk bumi. Kemudian ada line cabangnya, yaitu si Johnny yang berusaha untuk menerjemahkan bahasanya si Shalla-Bal gitu. Tapi di akhir film itu tuh kita nggak pernah kita nggak merasa gue pribadi gue nggak ngerasa kayak loh kok tiba-tiba dia udah nerjemahin. Gue nggak ngerasa kayak gitu karena pembagian screen time itu benar-benar merata gitu. Dari yang awal mereka merasa bimbang dengan pengen mengorbankan anaknya atau enggak, kemudian juga diselipkan dengan scene-scene di mana si Johnny itu berusaha untuk menerjemahkan. Abis itu si Sue Storm si kakaknya itu masuk ke dalam kamar dia disuruh ngedengerin segala macem. Itu tuh fokusnya bener-bener gokil banget menurut gue. Jadi ini membuktikan bahwasannya dalam sebuah film itu nggak perlu satu fokus doang. Lo bisa membuat dua fokus yang berbeda, tapi lo harus bisa membagi screen time-nya lebih oke gitu. Pembagian screen time lebih oke. Jadi kalau pas di akhir filmnya, dimana kalau misalkan kalian inget di momen ketika si Reed Richards-nya sudah merasa berhasil membangun bridge di setiap kota itu, bersama dengan itu si Johnny berhasil menerjemahkan
bahasanya si Shalabal. Itu yang gue suka dari salah satu yang gue suka dari film ini. Kemudian yang kedua, yang gue suka dari film ini, jadi ada satu scene yang gue pengen tonton ulang. Gue pengen nonton film ini ulang, tapi gue pengen nonton di scene itu doang gitu. Gue suka banget. Bukan yang pasti ini mungkin orang-orang bakal menduga itu adalah scene ketika di black hole atau scene ketika berada di luar angkasa gitu, scene ketemu Galactus pertama kali. Bukan itu scene ya. Tapi scene yang paling gue suka dari film ini adalah scene ketika si Johnny itu memberikan pengsadaran kepada Shalabal ketika Shalabal barusan menghancurkan semua bridge yang ada di bumi. Jadi yang pas mereka udah mau teleport nih, tiba-tiba Shalabal datang, set, terus dia ngancurin setiap bridge portal yang dia lewatin sampai tersisa satu bridge portal dan dihalangi sama Johnny. Terus si Johnny-nya ngasih kayak speech gitu. Speech terus sampai akhirnya si Shalabal pergi. Itu scene paling gokil dalam film ini yang pengen gue tonton ulang. Bukan soal audionya, bukan soal visualnya, tapi soal konsepnya gue suka banget. Mungkin itu sih kalau dari gue. Ya sih, gue juga senada juga sebenarnya sama apa yang lu nggak suka sama yang lu suka juga sebenarnya. Rapip, gimana Pep? Kenapa? Ya lanjutin apa yang Anda suka dan tidak Anda suka. Yang nggak suka dulu sih. Kita bahas apa Pak dari tadi Pak? Apa ya? Yang aku nggak suka ya itu cuma satu. Yang ya apa ya? Mungkin satu hal ini yang bikin aku nggak suka tuh bercabang ke semua. Tapi ya itulah durasi menurutku 1 jam 55 menit itu terlalu sebentar untuk film ini. Soalnya kan first off ini film apa ya? Dibilang film origin bukan, tapi ya film pertama untuk mereka lah Fantastic Four di MCU ini loh. Walaupun ya filmnya kan udah nggak perlu film ini kan bukan film origin ya, bukan film yang mereka tiba-tiba bukan mereka yang dapat kekuatan terus mereka belajar kekuatannya terus mereka melawan musuh, enggak, itu mereka udah jadi Fantastic Four dari kapan? Dari lama ya sebenarnya. 4 tahun. Berapa? 4 tahun. Semuanya serba 4 pokoknya. Oh iya, 4 tahun baru ingat. Ya, mereka udah jadi Fantastic Four sama 4 tahun gitu kan. Jadi ya bukan film origin lagi, tapi ya gitu. Kayak bahkan dari awal film pun aku ngerasa kok tiba-tiba udah kayak gini aja gitu kan. Terus pertengahan juga cepet banget ininya, terus akhirnya juga cepet banget. Kayak misalkan yang Final Battle sama Galactus tuh apa ya? Kerasa cepet. Iya. Cuma ya gimana ya? Ya itulah makanya dari awal sampai akhir tuh ya segala pengembangan cerita terlalu cepat. Itu sayang banget. Terus apalagi ya yang aku nggak suka? Kalau ukuran Galactus yang terlalu kecil, sebenarnya dari aku nggak masalah sih. Kayak, oke, mungkin di komik kan katanya si Galactus itu kan bisa berubah-ubah ukuran dari gede banget ke kecil gitu kan. Yeah. Tapi sedangkan di film ini ya udah film ukuran Galactus 51 itu segitu aja. Kayak setinggi gedung pencakar langit lah kalau dihitung setinggi Baxter Building di filmnya. Really? Gua kira justru kayak dibahas gitu kalau misalnya dia sebenarnya soalnya yang pertama kali ketemu sama Galactus tuh gue rasa kayaknya lebih gede daripada yang pas di New York deh kayaknya. Nggak tahu ya kalau kalian ngelihatnya gimana. Kayaknya antara angle kamera atau gimana ya? Ada juga sih. Enggak sama cuy. Ketika pertama kali ketemu yang pas di apa sih itu namanya yang sama Tatu nama pesawatnya mungkin masih sama ya kayak di komik Tatu, TAA Trent Alexander Arnold 2. Nah itu tuh sama sebenarnya ukurannya kalau dari gue ya, karena kan ada yang shot yang wide dari belakangnya Fantastic Four terus kayak depannya tuh si Galactus. Kalau misalkan kita bandingkan ketika dia di New York, menurut gue ukurannya sama sih, angle doang kayaknya. Itu mainan angle sih, which is keren juga. Mereka bisa mainin angle dengan ya CGI gitu, keren sih. Tapi anyway, ya ukuran Galactus sih cuma 1, yaitu setinggi
setinggi itu doang, setinggi Baxter Building. Cuma ya sebenarnya nggak masalah banget ya aku, karena dia sebagai threat untuk universe, untuk utamanya di planet bumi Earth 88 ini kerasa banget threatnya dia. 828. Ini 828. Oh, gue kira lu bilang 88 aja. 828. Terus apa ya? Oh iya, cara dia makan planet juga beda kan di sini kan. Itu dia menghancurkan planetnya dari dalam, terus mengonsumsi planetnya dari punggungnya kan, nggak salah. Kayak semua kayak dihancurin terus dimasukin ke dia lewat punggungnya lah, dalam tubuhnya. Sedangkan di komik kan bisa kayak Iya. makan biasa aja gitu. Ada planet. Sedangkan di kan kalau di komik kan planet tuh segede telapak tangan ya nggak sih? Iya, ukuran bakso literally buat Galactus mah. Iya. Nggak dimakan. Iya. Kalau ini cuma dia makan dari dalam terus ya gitu. Terus apa lagi yang beda dari Galactus ini ya? Ada sih sebenarnya. Apa yang aku lihat di komik. Terus apa ya? Karakter dari Fantastic Four. Seimbang. Yes, mungkin agak sedikit apa ya, unbalance di karakternya si Ben Grimm. Aku kurang apa ya? Kayak itu karakter kurang cerita dikit lah. Sedangkan kayak si Richard paham. Si Reed kan dia kayak manusia pinter yang pengen banget, bukan pengen banget sih, yang selalu menghitung solusi apapun lah, kayak kelahiran bayi mereka lah, terus dimacarin dan bumi, terus karakter Sue Storm yang mungkin di film ini kerasa banget dia sebagai pemimpin ya di filmnya. Saya kan di filmnya juga dia menang politik kan lawan si Moment. Jadi ya karakter dia sebagai pemimpin itu benar-benar berasa. Terus Johnny Storm di sini jujur sangat tidak expect karakter Johnny Storm kayak gitu sih. Saya kan mungkin terbiasa dengan karakternya di Fantastic Four yang 2005 yang Chris Evans yang centil lah, terus yang bad boy nggak, ya pokoknya centil gitulah. Sedangkan di sini kayak centilnya berasa, cuma kayak beda, itu juga sifatnya dia yang nggak terlalu menonjol banget, tapi di sini dia benar-benar punya inisiatif untuk membantu si keluarga Fantastic Four ini gitu, dengan cara mentranslate apa yang dia omongin Shalabal, bahkan dia mempelajari bahasa dan sejarahnya gitu kan untuk menghentikan si Shalabal ini, which is keren banget loh. Tapi ya itu si Thing-nya ini yang kayaknya kurang deh ceritanya dia kayak gimana. Paling ya ceritanya dia ketemu sama si itu kan, si ceweknya, aku lupa namanya siapa. Ada yang ingat? Hah? Yang mana? Di film Itu apa? ya, Yang guru SD. Guru TK apa guru SD ya? Pendeta Iya, bukan sih? pendeta. Ya gitulah pokoknya. Dikasih cerita romansa gitu, which is ya oke lah buat nambah karakteristik si Thing-nya. Tapi romansanya nggak nonjol juga cuy. Rachel Iya sih, Roseman namanya. Oke. Kayak kita ketemu, terus dia juga ketemu kan, mau ketemu aja gitu, mau ketemu ini, bla 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 bla. Terus ya udah gitu aja. Terus apa lagi ya yang sekiranya menonjol banget di film ini? Franklin Richards. Gila sih, dia bisa merevive ibunya yang sudah mati. Aku benar-benar tidak expect bakal kayak gitu. Kalian tahu kah Franklin Richards? Kalian kayak pernah dengar atau pernah baca atau baru sekarang gitu? Tahu ada? Pernah baca aja, cuma kayak dia bisa membuat universe sendiri. Itu Ya, yang gue juga taunya itu dong. Salah satu yang menonjol di aku baca tuh itu, kayak dia bisa bikin universe sendiri. Makanya si Galactus dia pengen banget si Franklin Richards ini mewarisi throne-nya dia gitu kan. Nah, karena overpower itu dia. Kok bisa tahu ya? Oh, Galactus itu visioner ya Pak? Dia bisa meng-vision kekuatan siapapun. Iya kah? Dia kan bisa ngelihat sesuatu yang bahkan Reed dan Fantastic Four lainnya nggak bisa ngelihat kan. Kan awalnya si Reed Richards kan ngelihat kalau bayinya tuh nggak punya sesuatu yang spesial gitu. Tapi Galactus bisa ngelihat, enggak, bayi lo tuh nyembunyiin itu dari lo. Itu gokil banget sih sebenarnya. Literally The Incredibles ya berarti. Iya benar-benar. Si bapaknya banyak yang komen kayak gitu tau. Jadi banyak yang komen kayak
gue kayak nonton Incredible live action aja kata mereka gitu, karena di antara Incredibles tuh yang paling OP ya Jack kan, anak bayinya mereka gitu. Secara power sih iya sih. Mungkin pembawaannya aja kayak Jack kan masih bayi, jadi kayak ya udah aur-auran gitu kan. Sedangkan mungkin Iya. ya gitu. Terus apa lagi ya? Itu aja sih dari aku sih. Panjang banget. Overall filmnya Tapi saya tidak berani untuk nge-stop sih. Tapi emang benar sih valid semua. Ada lagi nggak? apa? Ya apalagi yang Anda suka gitu, yang belum terpikirkan atau nggak ada ya? Itu aja. CGI rapi. CGI si Really? Mr. Fantastic rapi banget. Kayak Ya. maksudnya kayak it's not bad. Bukan visual stretching yang bad looking itu loh. Bukan Iya. rasa film jadul yang ya kayak Fantastic Four yang tahun itulah. Tapi Iya. rasanya tetap Oh iya aja iya. gitu. Iya ya, ini nih set. Gua kan nggak nonton Fantastic Four yang sebelumnya ya. Gua Fantastic Four pertama yang gua tonton tuh Fantastic Four First Step ini gitu. Gua Oke. suka gimana si sutradara ngebuat set. Yang mana setnya tuh kalau kita lihat set jadul, cuman futuristik gitu. Contoh kayak mereka tetap pakai piringan hitam buat ngerekam gitu. Tapi itu futuristik. Itu yang gue suka gitu. Yep, setuju. Retro futuristik dapat. Nah ya sih, tambah Iya. satu lagi directing itu Matt Shakman di film itu directingnya bagus banget dengan skrip yang mungkin dibilang pendek enggak, cuma dengan durasi yang singkat dengan cerita yang baik itu si Matt Shakman bisa mengemas ceritanya dengan baik di film ini. Itu yang aku salut dari sutradaranya. Yep, setuju. Dan Mike Shatman juga mungkin sutradara Marvel yang paling cocok untuk sekarang ya, untuk ngedirect sebuah film retro futuristik di tahun 60-an, karena dia juga ngedirect WandaVision yang literally ngambil semua dekade gitu dari tahun 50-an, 60-an, 70-an. Jadi dia juga udah, dia tahu gitu kayak gimana feel untuk tahun 60-an tuh kayak gimana gitu, dan untuk futuristiknya. Dan gue juga setuju sih, memang dapat banget ini kerasanya. Ada yang pengen gue ngomongin soal tentang kenapa menurut gue ini lebih, apa ya, dunianya lebih menarik gitu daripada dunia MCU yang sebelumnya gitu, yang realnya. Tapi gue dari apa yang kalian gak suka, apa yang kalian suka soal film ini, gue juga semuanya setuju aja sih. Soal kalau Galactus ukuran gue nggak begitu pentingin banget, karena gue pikir dia bisa size changing, so doesn't matter. Gue mikir dia bakal going full form, tapi ternyata enggak, which is fine aja buat gue. Durasi itu yang udah gue sebut tadi di review gue. Ada satu aja sih yang gue pengen bahas, semoga nggak jadi terlalu panjang pembahasannya. Itu adalah Marvel tuh kayaknya agak kesusahan untuk bikin big bad guys untuk film solo gitu. Terjadi di Ant-Man Quantumania, yang kayak ini kayaknya villain ini kayaknya mustahil untuk mereka lawan gitu. Dan sebenarnya mungkin bisa aja ya Fantastic Four ini, cuman menurut gue masalahnya bukan di skripnya, tapi lagi-lagi menurut gue pemotongan durasi aja sih. Jadi emang lebih banyaknya gue lebih nggak sukanya ke durasi aja. Makanya kenapa gue pas keluar dari bioskop tuh, it's an unfortunate thing that this movie is jujur forgettable buat gue gitu. Gak begitu ada banyak hal yang bikin gue kayak wah gue pengen nonton lagi, ada lagi gitu. Banyak Kenapa? dikat ya, bener. Banyak yang dikat Pak. Kalau misalnya Bapak tonton trailernya, teasernya itu banyak yang hilang dari situ. John Malkovich dikat. Ya John Malkovich sebenarnya harusnya dia di montage yang di awal itu, cuman nggak ada kan. Satu aja sih kalau dari gue sih, karena tadi semuanya udah dibahas soal durasi dan lain-lainnya. Hal yang gue suka dari film ini itu sudah dimulai bahkan sebelum film ini tayang, yaitu adalah scoringnya. So Michael Giacchino, dia lagi-lagi sutradaranya Mike Shatman, perfect director for now untuk ngedirect film seperti ini dengan latar seperti ini.
ditambah dengan Michael Giacchino yang punya em, apa namanya ya, pengalaman bikin scoring untuk film family superhero which is The Incredibles. Jadinya emang paling cocok. Dan sebelum setahun kalau nggak salah, setahun atau kurang dari setahun ya, karena kalau nggak salah Fantastic Four First Step ini tuh produksi kayak kurang dari setahun, jadi kurang dari setahun sebelum rilis. Dan itu kalau nggak salah dia ngasih kayak semacam snippet gitu untuk Fantastic Four theme-nya, dan gue dengerin terus itu gitu loh, karena emang benar-benar catchy. Baru pertama kali denger aja udah lumayan catchy gitu untuk scoringnya ini dari Michael Giacchino. So film yang bagus buat gue sebenarnya dari sini. Gue kasih berapa ya waktu itu ya? Gue kayaknya nggak ngasih scoring. Oh ya, gue kasih 4 dari 10 for the joke. Gue nggak tahu sih kalau mau ngasih rating berapa, pokoknya 4 aja. Gue pengen bahas ini sebenarnya. 4 dari 5. 4. Tapi kan jadi hampir perfect. Tapi nggak tahu sih, terlalu tinggi juga 4 dari 5 kalau buat gue. Gue pengen bahas soal film post credits itu nanti kalian aja di akhir berantem. Gue pengen bahas soal 2 film superhero yang muncul tahun ini, yang merupakan film introduction untuk karakter lama yang di revive tapi nggak pakai origin story. Superman kita lihat dia nggak ngasih lihat sama sekali, malahan awalnya kayak gimana, Superman kayak gimana, datang ke buminya kayak gimana, cuma diceritainnya lewat teks doang. Fantastic Four ada flashbacknya sedikit, cuma lagi-lagi mereka nggak begitu deep dive kayak gimana kejadiannya dan lain-lainnya. Benar-benar cuma pure pakai montage itu kan yang di awal. Menurut kalian gimana sih? Karena gue entah kenapa 2 hari belakangan ini jadi nontonin The Batman ya, Pattinson itu, dan ketika gue pikir itu juga film bukan origin story sebenarnya. Kita udah 2 tahun into the Batman year gitu. Fantastic Four 4 tahun, Superman 3 tahun. Is this the end of origin movies for superhero movies? Menurut kalian gimana? Menurutku, maybe yes. Terutama kalau superhero itu merupakan superhero yang kita kenal banget. Contohnya kayak gitu kan, kayak Superman, kayak Fantastic Four, terus The Batman, bahkan Spider-Man pun yang tahun 2016 malah Civil War itu gak ada origin sama sekali kan di Civil War itu. Dan apa ya, mungkin iya sih, mungkin kayak para penulis cerita superhero dan saudara udah mulai kayak ya udah, kita sebelumnya udah banyak kok film superhero kayak gini, kayak Superman tuh dari 78 udah ada, Batman dari tahun 40-an juga udah ada, terus Spider-Man juga yang kita kenal sih 2002 ya, cuma ya dia dari tahun 60 kalau misalnya yang animated dari gitu. 60 juga ada, dan cerita originnya udah ditayang berkali-kali gitu kan. Mungkin para pencipta udah mau kayak ya udah, itu bukan sesuatu yang penting lagi, yang ada malah buang-buang waktu, buang-buang duit buat bikin origin story. Selama ceritanya masih masuk ke baik penggemar baru dan penggemar lama, ya it's okay gitu. Terutama The Batman, The Batman lah, karena itu kan kalau dia ngomongin ketiga film itu, Batman, Superman, sama Fantastic Four First Steps, ya yang paling tinggi rating kan The Batman ya. Dan terbukti ya orang suka-suka aja dengan pembawaan cerita, pembawaan karakter, stylenya, bahkan itu kan stylenya kan beda banget kan sama film-film Batman yang lainnya. Penonton suka-suka aja, mereka tidak terlalu mempermasalahkan itu. Terus Superman juga mereka cuma ngebawa originnya dengan teks doang gitu kan, kayak Star Wars lah basically, rolling text dari atas terus lama banget itu kan, itu bisa nyampe 2 menit 3 menit, sedangkan di Superman ya cuma 3 tahun lalu, 3000 tahun lalu, 30 tahun lalu gitu kan.
dibilang lazy way juga nggak juga sih, karena ya dapat aja dengan teks yang muncul perlahan, terus empty space dari Antartik, terus musiknya juga nggak engaging, ya fine aja gitu kan. Yep. Saya kan si James kan juga, kalau nggak salah James kan ada yang bilang ya kayak kita udah nggak perlu yang namanya origin story lagi dari superhero. Ya intinya kayak gitulah. Bahkan James Gunn pun juga bilang kayak gitu kan. Jadi ya mungkin memang sudah waktunya origin story dari superhero ya selesai itu kan. Kecuali ya memang sebelumnya udah pernah ada tapi superhero itu belum terkenal. Kayak apa nggak tahu jujur, karena aku nggak terlalu tahu banget. Apa ya, Suicide Squad-nya James Gunn yang 2021 itu terlalu banyak sih karakternya, kayaknya nggak bisa dibilang deh. Apa ya, nggak tahu sih. Kedepannya mungkin ya kalau misalkan MCU benar-benar di reboot dan mungkin dimulai dari X-Men, apakah Kevin Feige bakal tetap penulis origin story untuk X-Men itu apa enggak, kita juga nggak tahu. Ngapain dia nulis? Ya tidak menulis. Diskusi lah. Ya dia tidak menulis bro, dia menentukan. Iya, yang menentukan lah apakah Kevin Feige itu Dia menentukan adalah kayak orang yang bertanggung jawab kenapa film ini cuma 1 jam 55 menit. itu juga. Ya tapi ya itulah, entah kalau misalkan MCU di reboot bakalan dibikin origin story lagi, nggak tahu sih. Tapi kalau ngomongin pertanyaan tadi ya maybe aja. Ya, gue justru mikirnya harusnya ada yang bedakan dalam sebuah film reboot misalnya. Kalau misalnya lu tadi sempat bahas soal reboot, kalau misalnya di reboot, gue sih berharapnya ada ya kebaruannya gitu loh. Dan kalau misalnya kebaruannya tuh, yang nggak tahu sih kebaruannya bakal gimana. Apakah bakal di originnya atau justru di ceritanya gitu. Kalau misalnya di originnya berarti kan harus setidaknya ada semacam flashbacknya dikit untuk ngasih lihat atau kayak gimana gitu. Tapi ya menarik sih soal apa yang lu bahas tadi soal mungkin aja nggak perlu lagi untuk origin. Pi gimana Pi kalau menurut lu Pi soal CMB ini komik CBM ini perlu nggak sih untuk kayak kasih lihat lagi Superman dari Krypton atau Fantastic Four naik ke luar angkasa terus kena cosmic ray kayak gitu, perlu nggak? Oke. Sebenarnya kalau dari gue pribadi mau filmnya origin atau enggak, asalkan dia eksekusinya oke, fokusnya jelas, menurut gue it's fine gitu buat ditonton gitu. Tapi kalau misalkan gue disuruh milih nih, mau nonton film yang apa, misalkan gue dikasih kesempatan bertanya, katakanlah film Superman belum ada, terus James Gunn nelpon gue nih terus bilang menurut lo harus ada originnya atau enggak, ini misalkan kalau menurut gue lah boleh dong berandai-andai. Anda kenapa tiba-tiba nanya, kan penonton tidak bisa melihat kita. Tidak bisa melihat reaksi saya. Lanjut. Gue mendengar suara tertawa tadi. Jadi nah, kalau misalkan ya ada orang yang meminta gue untuk membuat keputusan gitu, film ini kira-kira harus ada bentuknya harus origin atau nggak perlu ada originnya. Kalau dari gue pribadi setuju sama yang Rapi bilang. Kalau memang superhero-nya itu belum pernah kita ketahui atau belum kita kenal, ya baiknya tuh kita bikinnya origin. Contoh Aquaman yang pertama ya, itu origin. Iya. Benar. Ya kan, origin. Ya emang butuh origin karena orang belum banyak yang kenal Aquaman gitu, kecuali pembaca komik DC. Mungkin mereka sudah tahu dari lama. Tapi kan kalau dari gue pribadi ya, gue baru tahu ada superhero namanya Aquaman dan dari DC. Itu ketika gue nonton Aquaman yang pertama ya. Itu emang diperlukan gitu. Nah, tapi untuk superhero yang sudah di apa ya bahasanya, recycle lagi bahasanya. Yeah. Untuk superhero yang sudah berkali-kali dibuat filmnya, udah diproduksi berkali-kali filmnya, apakah butuh origin? Kalau dari gue pribadi, kayaknya emang nggak perlu lagi origin. Karena pasti film superhero, misalkan Superman gitu, Superman yang paling pertama itu pasti origin cuy. Iya, betul.
apakah oke kalau misalkan kita bikin yang versi sekarang dan kita ibaratnya membuat origin story-nya lagi? Menurut gua oke-oke aja. Asalkan asalkan fokusnya bukan di originnya lagi. Iya. Jadi kayak ya dibuat aja gitu, entah itu dengan teks atau flashback singkat gitu. Gimana kayak misalkan gimana Superman bisa sampai ke bumi, gimana ceritanya kenapa orang tua Superman mengirim Kal-El ke bumi. Itu dikisahkan secara singkat aja gitu, dan sisanya lo kasih kebaruan dalam film itu. Walaupun kalau misalkan ada orang yang bikin full origin satu movie gitu, menurut gua nggak masalah, asalkan itu dieksekusi dengan baik dan itu bisa jadi lebih baik dibandingkan film origin sebelumnya. Mungkin itu sih kalau dari gua. Ya, gue tadi berpikir ya kan, Superman tahun 78, meskipun ada banyak jenis cut-nya, ada director's cut, ada ini cut gitu. Kalau nggak salah tuh film tuh, gue juga pernah bilang nih kalau nggak salah di episode Superman, film itu tuh ada kali sejam pertama atau mungkin 15-20 menit, 30 menit pertama tuh pure di Krypton gitu. Dan gue mikir kalau misalnya film Superman yang sekarang atau Fantastic Four deh, fokus ke gimana mereka awalnya bagaimana, terus misi pertamanya, terus jadi superhero, bakal jadi panjang banget tuh film gitu loh. Iya memang. Iya kan. Udah. Iya. Dan kalau misalnya bahas tentang Fantastic Four First Step ini juga dengan 1 jam 55 menit aja itu dipotong gitu loh. Dan itu nggak ada originnya malahan. Jadi gue setuju banget sama kalian semua soal kalau misalnya origin tuh nggak perlu, tapi bukan berarti nggak diceritain ya. Kan ada banyak cara untuk ceritainnya kan. Kayak misalnya tersirat. Yeah, the Batman nyeritain ini, ceritanya kalau nggak salah, gue lagi nonton soalnya, yang pasti spoiler alert untuk Batman, tapi si Alfrednya lagi di rumah sakit, ada yang nyeritain kalau misalnya dibunuh habis apa sih, mereka tuh selalu nonton teater atau apa gitu lah. Superman lewat apa namanya itu, gue bilangnya hologram orang tua. Ya bukan, ya salah satu itu, tapi gimana si sutradara nyampein originnya kan pakai teks gitu, teks scroll, gue bilangnya kayak Star Wars gitu ibaratnya. Oh, yang sebelum mulai. Yang beauty shot. Iya, dan itu by the way itu fontnya sama kayak Top Gun anjay, makanya kenapa pakai gitar elektrik untuk salah satu theme-nya biar kerasa kayak Top Gun banget itu. Dan kalau di Fantastic Four kan dengan montage. Jadi ini kita ada 3 jenis. Kita udah lihat 3 jenis. Mungkin ada film superhero yang gue kelewat soal nggak ada originnya. Ya, No Way Home apa? Homecoming. Cuman gue nggak ingat Homecoming. Gue nggak nganggap film itu ada. Dari 3 film ini kan, kayak misalnya Batman, First Step, sama juga Superman. Menurut gue ini salah satu contoh yang bagus gitu buat, jadi silakan pilih. Ya nggak terbatas dari 3 ini gitu. Tapi kayak lu mau nggak mau ngasih origin story, tapi ini salah satu caranya gitu. Bisa dengan dialog, bisa dengan montage, bisa juga kayak Superman ya teks doang. Itu juga menurut gue, makanya ini masuk menjembatani ke topik kedua kita soal durasi. Kalau misalnya pakai origin, ini durasinya aja bakal panjang banget. Dan gue mikir durasi itu, kenapa ini dipotong di bawah 2 jam ya? Menurut gue ini harusnya, kenapa Thunderbolt tuh berapa menit ya? Apakah dia 2 jam pas juga? Thunderbolt 2 jam juga. Thunderbolt tuh 2 jam 6 menit loh. Iya, 2 jam 6 menit. 2 jam 6 menit. Terus Captain America Brave New World 1 jam. Oh, saya melihat pattern. Saya melihat patternnya sekarang. Habis ini apa sih, Deadpool ya? Habis sebelum.
Bukan Oncom, maksud saya sebelum Captain America. Gimana sih? Deadpool tuh. Deadpool 2 jam 8 menit. Sebelum Deadpool tuh 2023 tuh ada apa aja sih? Audience. Oh ya, Guardians. The Marvels. Nggak ada itu film. Enggak ada ya. Guardians of the Galaxy Volume 3 2 jam 30 menit. Itu lumayan panjang padahal kan. Fantastic Four First Step ini sayang banget ya. Dan gue sebenarnya setuju banget sama kalau nggak salah tadi Rafif ngomong soal Act 3-nya tuh wah kilat gitu. Gue ngerasa kayak oke, gue sudah diiming-imingi sama si Galactus ini bakal serem, bakal susah dilawan gitu, kayaknya nggak mungkin dilawan gitu. Ditambah dengan apa yang dia pengen tuh personal banget gitu kan. Jadinya gue akan mempersiapkan diri untuk oke, Act 3 kayak gimana nih. Terus ditambah dengan udah nonton Thunderbolt kan makin kapan nih hancur bumi ini. Ternyata nggak hancur-hancur kan ternyata mereka menang, dan menangnya pun menangnya gue semua. Kenapa? Ya ternyata kita salah semua, ternyata mereka menang tidak kalah. Gue sebenarnya udah agak expect itu, soalnya nggak mungkin mereka sebodoh itu untuk nge-spoil endingnya sebenarnya. Iya sih benar. Yang justru gara-gara post credit scene itu jadi makin banyak muncul pertanyaan kan lah, kenapa mereka ke 616 ya kan? Karena kenapa? banyak lagi spekulasinya. Oh, iya. Spekulasinya jadi banyak lagi. Iya itu dia. Tapi gue pengen bahas dulu soal Galactus ini. Gue nggak tahu ya, gue lihat di Twitter katanya Galactus itu cuman ada satu. Bener nggak sih? Katanya sih para Iya, dia tuh nggak terikat sama ruang dan waktu katanya. Ya, jadi dia tuh nggak kayak di universe ini ada Galactus iya, juga. Benar. Dia karena katanya dia sekelas sama, bukan sekelas sih. Dia tuh satu jenis, mungkin bahasa yang pas jenis ya, satu jenis sama Celestial, yang mana katanya Celestial juga mereka tuh nggak terikat sama ruang dan waktu gitu. Ya, itu dia. Makanya apakah soalnya kan nggak dibunuh kan sebenarnya kan, Galactusnya tuh nggak dibunuh gitu loh. Cuman dipindahin ke, gue lupa dipindahinnya kemana, pokoknya entah ke ujung ruang atau space and time atau apa gitu. Jarak mereka tuh 1000 tahun. 1000 tahun ya. Berarti ya phase berapa ya, balik lagi nanti kita ketemu ya. Phase 100 kali 1000 tahun pokoknya. Get ready untuk Fantastic Four 22nd Step di tahun berapa tuh. Jadi ya buat gue sih lagi-lagi ini emang durasinya terlalu panjang. Gue di awal itu menurut gue agak terlalu lambat tapi acceptable buat gue. Setelah gue pikir di tengah kok kayak, di tengah ada apa ya by the way? Kan di tengah, pokoknya tengah tuh kita mulai masuk ke masuk ke tengah itu Act kedua itu kan mulai setelah mereka balik ke bumi kan. Ya pokoknya Galactus, terus Black Hole, terus Fantastic Four sama warga. Iya itu dia. Nah itu Pak, saya sangat menyayangkan sekali kenapa konfliknya nggak lebih panjang. Gue kira bakal benar-benar 180 gitu loh. Tapi ternyata mungkin karena ini kali ya, karena dunianya sangat damai gitu. Jadinya apapun yang disuruh dilakuin itu salah satunya sih. I mean, again ini gue pengen jadi bahas salah satu topik ini kan bukan universe 616, bukan universe MCU-nya gitu, yang main MCU-nya, tapi ini universe yang berbeda gitu. Jadi di satu sisi gue bisa mengerti kenapa mereka iya aja terus ngerjain dalam waktu berapa bulan gitu untuk bikin benda itu langsung jadi gitu. Di satu sisi gue kayak, cepet banget kita ini pergerakannya, cerita ini gitu. Tapi I mean they are in the better world 60s gitu, jadi kayak I accept it, tapi bisa lebih. Berarti kayak ada effort gitu, ada perlawanan atau gimana. Walaupun kan sebenarnya sempat ada kayak perlawanan gitu loh, kayak
ya ada masyarakat yang ngedukung Galactus, kita nggak apa-apa, kita menyembah Galactus, atau nggak kita menyerahkan diri ke Galactus, ada yang nggak mau, ada yang gimana gitu. Jadi gue sayang di situ aja sih. Dari Galactus ini lagi-lagi gue problem ke Marvelnya itu aja sih, mereka bisa ngebikin apa ya, cerita yang dikemasnya tuh rapih gitu untuk film big villain gitu. Sayangnya menurut gue kurang di sini. Menurut gue ini salahnya Kevin Feige sih. Dia terlalu minta 2 jam, pokoknya 2 jam aja, nggak boleh lebih dari 2 jam gitu. Padahal ada banyak banget loh. Kalau misalnya di trailer tuh ada adegan kayak ngobrol antara Ben sama siapa itu? Oh, Sue Storm. Gue lupa namanya, men. Sue Storm itu kan ada kayak pembicaraan yang dalam gitu ibaratnya gitu. Scene yang bisa dibilang cukup emosional gitu. Tapi ternyata nggak ada. Terus ada scene yang sebenarnya sih bisa shot, bukan scene ya. Shot yang harusnya bisa aja dimasukin tapi nggak ada. Tahu yang shotnya Human Torch yang nyerang yang ngejar Silver Surfer itu. Padahal itu kan shotnya bagus. Cuman sayangnya nggak masuk ke filmnya. John Malkovich juga salah satunya, walaupun John Malkovich itu menurut gue kalau misalnya di-cut juga sebenarnya nggak apa-apa sih, karena itu dia bagian dari montage-nya gitu. Walaupun agak membingungkan juga itu montage, karena oke, kita ngomongin villainnya, mana villainnya kok nggak diliatin gitu, yang diliatin cuma Giganto, terus Mole Man, terus sama by the way Mole Man itu, jadi kalian tahu kan di Underminer di Incredibles itu kan bawah tanah. Iya, dari Mole Man. Makanya gue liat, wah ini berarti emang Incredibles tuh benar-benar ngambil konsepnya Fantastic Four terus jadiin The Incredibles. Which is cuma beda setahun ya mereka ya. Kalau nggak salah 2004 sama 2005. Itu aja sih dari gue sih soal durasi sebenarnya. Lagi-lagi membuat saya lelah dengan film ini. Makanya gue lagi-lagi bilang ini sayang sekali ini forgettable gitu, gampang lupa gitu, nggak ada yang memorable banget sebenarnya dari film ini, kecuali apa ya, post credits ini adalah film Marvel. Iya dong. Ini adalah film Marvel. Ini adalah film Marvel yang selain No Way Home ya, itu mah anomali gitu. Tapi gue mau bahas soal film ini tuh, pas gue nonton banyak banget yang tepuk tangan, tau gak? Kayak iya, jadi interaksi dan rame banget itu bioskop, penuh gitu loh, hampir penuh lah ibaratnya. Mereka tuh tepuk tangan. Nonton di mana? Gue nonton di IMAX. Hari Rabu hari pertama. Show pertama, I mean dapat dimengerti sih, show pertama hari pertama biasanya banyak gitu ya. Walaupun mereka kerja nggak sih itu. Orang sana pada nggak kerja apa gimana? Ngambil cuti mereka tiap hari Rabu, pokoknya udah janji sama bosnya. Superman sih gitu ya, Superman, Fantastic Four. Iya. Gue masih ingat yang mereka tepuk tangan tuh salah satunya di scene si The Thing ngejok soal kok dia bisa bahasa si Shalbal sih, padahal dia aja Inggris masih belum tentu bisa gitu ibaratnya. Iya. Itu semua pada ketawa itu. Terus yang tepuk tangan itu ada 2, gue masih ingat, dan tepuk tangannya cukup meriah banget. Si Franklin nge-revive ibunya, sama Doomsday, yang which is gue nggak expect untuk orang-orang. I mean setelah gue pikir-pikir bego banget, padahal ini kan show pertama ya, iyalah orang-orang yang pertama nonton biasanya orang-orang yang care sama Marvel mungkin jadi pada tahu ya, tapi gue pikir orang-orang tuh nggak ada yang begitu tahu soal Avengers Doomsday bakal tayang atau kayak gimana gitu. Jadi pas orang gue sini tuh muncul, gue langsung kayak tiba-tiba pada tepuk tangan semua. Ternyata lumayan juga hype-nya, yang which is gue cukup pesimis sama Doomsday, tapi ternyata cukup meriah juga gitu film ini. Makanya gue bilang film ini salah satunya film yang enjoy untuk family gitu. Makanya Supertastic ini periode yang bagus banget gitu loh untuk keluarga gitu, untuk nontonnya Superman. Superman tuh gue pengen bahas lagi Superman sebenarnya, tapi ternyata impact Superman ke orang-orang tuh lumayan besar juga loh ternyata. Terus
kayak tentang film keluarga banget pokoknya. 2 film ini tuh. Film Superman dan juga film Fantastic Four ini. Jadi I love it. Ngundang audiensnya nggak cuman niche audience gitu yang kecil gitu loh. Semua orang bisa nonton gitu untuk Fantastic Four First Step ini sebenarnya. Gue pengen bahas ini dulu deh. Sebelum gue pengen membahas hal yang lebih besar lagi. Post credit scene-nya. Jadi siapa yang sudah di-spoilerin sebelum filmnya ditonton? Siapa ya? Siapa? Siapa ya? Saya nggak tahu. Saya Kalau lagi nggak salah saya deh. Itu izin bangke banget. izin Hakim, saya pengen berbicara. Jadi saya itu lagi di motor. Terus kan saya cuma kelihatannya notifikasi doang kan, ada pesan ngomongin itu. Pas lihat ke rumah, waduh, kenapa di-spoilerin? Malah Padahal di-spoiler. pertanyaanku tuh sangat simpel ya. Iya. Karena kan aku baca berita kan kayak ini bakal ada 2 post credit scenes dan 1 penting, 1 buat lucu-lucuan. Ya, aku tanya dong ke grup. Ini yang penting tuh yang mid credit scene apa post credit scene? Iya. Tiba-tiba ada satu entitas gak tahu dari universe mana bilang gini, yang ada Dr. Doom-nya. Hah? Itu pertanyaan yang jawabannya cuma 2, mid sama post, udah 2 itu doang. Dr. Doom tuh nggak ada di pilihan ganda tuh nggak ada. Itu tuh nggak ada pilihan itu nggak ada. Aku cuma nanya mid credit scene atau post credit Gue scene. nggak tahu. Silakan Cuman pembelaannya. Gue lupa yang mana yang ada Dr. Doom-nya, yang pertama apa yang kedua. Terus gue juga nggak tahu, lu belum nonton. Gue pikir kita nonton barengan. Ya udah. Kalau aku udah nonton, ngapain aku nanya? Ya aku udah pasti tahu lah, pasti yang itu. Gak mungkin aku Lah, pas ngeliat yang bisa aja. Gak Bisa mungkin aja aku kan. ngeliat yang post yang kartun itu. Gak mungkin aku kayak, wah bukan kartun ini Doomsday. Gak mungkin aku mikir kayak gitu. Ya, tapi anyway, soal post credit scene-nya menurut kalian gimana? Gue pengen bahas dari Arafi dulu deh. Enggak deh, dari Rapip dulu deh yang udah ke spoiler dulu aja. Gimana reaksi lu nonton post credit scene-nya? Enggak ada spesial. Gak ada spesialnya kayaknya deh. Kayaknya udah tahu sih siapa yang bakal muncul, jadi ya udah. Gue ya. Nah, tapi kan lo belum tahu munculnya bakal kayak gimana. Iya sih emang. Gue kalau misalnya, karena posisi gue tuh gue nggak tahu kalau misalnya itu ternyata Doom. Tapi bukan berarti gue kaget juga. Karena gue kira pas Sisu itu ngambil buku terus ada suara boom gitu loh. Terus kan kayak oh kayaknya orang-orang tuh mikirnya itu pasti Doom gitu. Tapi gue nggak ada kepikiran sama sekali itu Doom sama sekali. Gue kepikirannya justru adalah si Franklin lagi duduk, lagi main sama tangannya, lagi bikin universe. Gue mikirnya gitu. Jadi kayak itu reveal dia ternyata sepowerful itu gitu. Ternyata yang datang adalah Doom, makanya gue surprise iya, tapi kayak oh ternyata Doom tuh begini akhirnya. Dari gue sih itu sih kalau reaksi gue. Dari lu Pip gimana Pip? Kaget nggak Pip? Wah, aku tuh pas bagaimana pas itu kan mekanisme muncul kayak ya ini nih. Aku udah prepare kan ya ini mana dia nih, mana Dr. Doom-nya mana nih, kok nggak muncul ya di akhir. Ya aku juga nggak tahu sih kalau dia bakal nyamperin Franklin. Ya itulah. Yeah. Tidak expect bakal muncul tiba-tiba di dalam Master Building terus nyamperin Franklin, which is itu ya membuka potensi banget buat Doomsday nanti ceritanya bakal kayak gimana. Tapi ya gitu aja lah reaksinya kayak. Ada Easter egg-nya kan, kalian tahu kan di filmnya, bukan ya Easter egg nggak sih jatuhnya, yang lagi di Future Foundation, terus ada kursi satu negara yang gak ditempati. Oh iya lah. Latvia. Gue langsung secara sombong dalam hati itu kayak penonton gak ada yang tahu kalau misalnya itu sebenarnya referensi ke Doom ya kan, karena Latvia gitu bener, kalau nggak salah emang namanya Latvia kan ya, dan kosong gitu, nggak ada. Apakah Doom itu dari Latvia ya? Dr. Doom itu dari Latvia. Iya, Latvia. Tuh, Latvia adalah negara fisik yang muncul dalam komik Marvel merupakan tanah air Dr. Doom. Wah, berarti dia dari universe itu berarti dia. Nah itu dia. Sebelumnya nggak tahu. Pi lu gimana dulu Pi, reaksi lu soal post kreditnya? Kaget nggak? Di-spoilerin nggak? Gue kaget sih karena gue pas ngelihat ternyata muncul kartun kan, kata gue ini apaan, nggak penting banget.
Kenapa yang itu ya? Aduh. Wah gila, Doomsday bakal 2D animation 3 jam tuh Iya. mampus. Gokil. Ih menarik sih, nggak apa-apa deh. Kan kacau juga tuh. Gak apa-apa deh lagi Tahu kapan. nggak? Ini Kalau animasinya sekelas Attack on Titan sih nggak apa-apa ya. ini mereka lagi syuting sekarang nih. Mereka nambah penulis guys. Jadi gimana ya? Gue bingung dah. Nama penulis. Kalau misalkan animasinya sekelas sama Spider-Man Into Spider-Verse tapi nggak ada komedinya ya, kayak Spider-Man Into Spider-Verse cuman versi komedinya diminimin, itu nggak apa-apa. 3 jam. Ngomongin tentang komedi sedikit aja. Comedic timingnya di sini itu bukan Marvel menurut gue. Makanya ini sebenarnya gue pengen bahas tapi kayaknya bakal lebih panjang lagi. Pokoknya apakah MCU itu lebih bagus kalau misalnya pergi dari 616 karena semuanya serasa beda gitu. Ini Let it flow aja ya, natural aja gitu. iya makanya gue tuh ada salah satu wawancara Kevin Feige yang bilang kalau ini Marvel tuh terlalu woke nggak sih, terlalu apa lah pokoknya namanya gitu. Dan dia ngejawab, gue jawab ini udah dari lama sebelum ada kata woke itu muncul. Dan dia bilang kalau misalnya Marvel itu MCU itu kayak semacam gambaran dunia kita beneran gitu. Jadi makanya kenapa di Marvel tuh dibilang woke atau kayak gimana, sebenarnya itu bukan woke tapi ya emang itu yang terjadi sekarang gitu di dunia ini gitu. Dan gue mikir apakah itu yang bukan woke-nya ya, tapi apakah percobaan untuk kayak mencerminin dunia yang sebenarnya sekarang itulah yang jadi bikin MCU itu jadi entah buat gue bukan boring ya, lebih kayak ya I wish there is something new. Dan terjadi gitu di Fantastic Four, walaupun sebenarnya lagi-lagi masalah durasi nggak diliatin banget gitu kayak gimana. Kenapa NASA jadi ANSA, terus kenapa dunia damai semua gitu ibaratnya gitu. Jadi buat gue sih untungnya katanya dia setelah Secret Wars bakal di reset Marvel. Terus katanya cast yang ikonik kayak Iron Man juga bakal di recast. Kita lihat sih bakal kayak gimana 2002 berapa tuh, 2028 2029 gue. Soal MCU ini mau dibawa kemana. Prediksi saya Glenn Powell jadi Captain America. Dia umurnya berapa sih? Dia umurnya 30-an. Siapa? Glenn Powell ya, Top Gun. Powell. Dia tuh yang siapa sih nama di Top Gun-nya tuh? Hangman itu nih. Hangman. Nah itu dia. Gak tahu sih kalau misalnya itu sih. Tadi kita ngomongin apa ya? Kita ngomongin post credit scene ya. Post credit scene. Gue aja belum bahas nih. Gue tadi Makanya. bahas yang kartun. Ya lu kenapa bahas kartun nih? Cepet. Gimana? Apa ya? Post credit scene ya udahlah ya. Udah dibahas sama Yahya sama Rapip. Cuman gara-gara post credit scene ini tuh ya mungkin kalian udah tahu ya, jadi muncul teori-teori baru lagi gitu. Yaitu katanya tuh ada yang bilang kalau pesawat yang ada di post credit scene-nya Thunderbolt itu tuh isinya malah Dr. Doom dan Franklin berdua doang. Ngapain? Betul. Gue nggak tahu kalian udah denger teori ini apa belum gitu. Jadi teorinya adalah, ini teori yang disebutin sama fandom Indonesia ya. Gue nggak baca yang fandom luar gitu. Fandom Indonesia, dan mereka semua, bukan mereka semua sih, kebanyakan itu setuju dan ikut dengan teori ini gitu. Dimana si yang naik ke pesawatnya Fantastic Four ketika mereka melintasi bumi yang ada di yang ada di post credit scene-nya Thunderbolts, itu isinya adalah Dr. Doom dan Franklin, yang mana Franklin kan kita belum tahu ya dia power dia di ini tuh apa sebenarnya, walaupun udah ada kayak penjelasan dari beberapa kayak komik atau sumber-sumber lainnya gitu yang mengatakan dia bisa menciptakan universe atau menciptakan semesta gitu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Franklin ini bisa membuat suatu objek atau suatu seseorang untuk pindah ke universe gitu, kayak American Chavez gitu. Jadi kayak si Doom-nya itu menggunakan Franklin untuk membuka universe ke 1999 ya berarti ya, 1999. Enggak Pak, MCU tuh 616 guys. Trust me on that one guys.
999 gak sih, Cok? Lu tuh kita tuh sekarang sedang menggambarkan berantemnya Iman Vellani sama Kevin Feige tuh nggak? Iman Vellani bilang kalau misalnya MCU itu harusnya 1999, yang which is gue lebih setuju itu justru. Cuman Kevin Feige bilang enggak, ini 616. So I don't know. Itulah pokoknya ya. MCU. Ya. Nah, jadi kayak si itunya datang ke apa sih yang dari episode tuh si Franklin sama si Dr. Doom, dan mereka datang ke bumi untuk ngeblame si Fantastic Four gitu. Jadi kayak seolah mereka korban dan si Fantastic Four adalah villainnya. Itu teori yang ada di beberapa kolom komentar tentang postingan dari film Fantastic Four yang ada di Instagram gitu. Kalau misalkan gue lihat kolom komentar itu selalu ada yang komen kayak gitu, kayak teorinya kayak gini gitu. Apalagi kalau misalkan postingannya itu ngebahas tentang post credit scene dari Fantastic Four. Itu menarik Gitu aja sih sih yang kalau soal mengadu domba itu menarik. Soalnya kan sebenarnya Secret Wars tuh kalau nggak salah kan jadinya berantem antara universe gitu ya. Dan Iya. Semua berantem lah sih. gue tuh ngelihat, kalau nggak salah gue tuh sempat nonton YouTube yang ngebahas komik Secret Wars itu yang bakal jadi acuan film Secret Wars nanti. Gue aja nggak tahu sih, mungkin karena gue nggak fokus, tapi gue nggak begitu nangkep ceritanya banget. Tapi gue mikir kayak bakal ada banyak banget hal yang harus dibahas gitu. Padahal, dan makanya gue agak concern banyak soal Avengers dua-duanya sebenarnya. Itu karena mereka tuh sudah fokus ke Kang terus pindah haluan ke Doom. Ini apakah bilangnya sih katanya itu part of the plan, tapi I don't buy it. Jadi nggak tahu. Gak mungkin sih. Iya. Bakal 2 billion mungkin, 3 billion mungkin aja, tapi kualitasnya gue tidak tahu kalau soal itu dengan aktor yang berjuta-juta orang itu. Itu untuk post credit scene ya. Post credit scene kedua tuh sebenarnya gue kira itu bakal lebih menarik lagi, soalnya itu tuh gue kira bakal apa ya bakal nyambung kemana, ternyata enggak kan. Ternyata benar-benar cuman pure intro animasi doang gitu. Gue kira benar-benar kenapa gue kira itu bakal jadi sesuatu, soalnya di WandaVision tuh ada yang persis kayak gitu loh. Kita ngeliatin ke TV, kameranya track out gitu, tapi terus ternyata ada orang yang kontrol TV itu gitu. Di WandaVision tuh ada kayak gitu, tapi ternyata di sini cuman pure ending doang gitu, kayak cuman intro doang. Makanya gue sayang sekali, gue pengennya, walaupun harusnya sudah terprediksi sih kalau misalnya post credit yang penting banget itu di depan, harusnya di belakang harusnya udah nggak begitu ada ini. Karena kan kalau misalnya udah yang paling pentingnya di awal, orang-orang langsung kayak udah beres, kita pulang gitu. Sedangkan yang lebih penting lagi di belakang malah kelewat kan. Jadi kalau misalnya orang yang pengen tahu gitu kan, jadinya kelewat gitu. Untuk Fantastic Four ini. Iya. Ada satu beda sama. Kenapa? Mungkin terakhir yang kayak gitu tuh Civil War, dimana mid creditsnya ngenalin Wakanda, post creditsnya ngenalin Spider-Man. Kayak mereka nanti bakal ada Black Panther sama bakal ada Homecoming. Emang Civil War? Oh, Civil War ya. Oke. Saya kira Ant-Man. Iya, Civil War. Ya. Yang itu gak sih yang post credit scene-nya yang si Spider-Man dipakai jam, terus jamnya bisa mainin lampu ke langit-langit itu gak sih? Ya itu. Oh ya. Tapi nggak tahu sih. Gue pengennya sebenarnya post credit scene tuh ada kayak tease gitu soal film selanjutnya. Walaupun kalau misalnya film selanjutnya masih belum jelas, mendingan nggak usah. Mendingan post credit scene udah yang fun aja gitu. Kayak contoh, setuju. Kayak contoh Superman misalnya. Superman kan it's fun aja gitu, dan ini juga pembukaan sebuah universe baru gitu. Dan kalau misalnya terlalu ambisius seperti Quantumania kan jadi pengen ketawa gitu loh, pengen kalau ngebahas post credit scene itu mau dibawa kemana coba. Jadi kayak cuman ya udah serunya di situ doang terus hilang ya. Banyak coy post credit scene Marvel tuh yang sampai sekarang kita ini sebenarnya mau dibawa kemana gitu.
Shang-Chi itu sampai sekarang masih bingung apa. Shang-Chi sampai sekarang. Eternals dua-duanya tuh nggak tahu mau dibawa kemana cuy. Eternals dua-duanya. nggak tahu itu mah. Gue juga kasihan Marshall Ali juga. Love and Thunder juga. Love and Thunder juga. Love and Thunder. Love and Thunder yang mana ya? Lupa gue. Love and Thunder tuh yang di surga. yang Valhalla ya. Iya. Hercules. Oh iya Hercules. Itu walaupun katanya bakal ada Thor 5 ya. Tapi nggak tahu. Hercules sama Valhalla kan ya yang si siapa namanya? Siapa sih namanya? Jane Fosternya ke Valhalla kan? Oh iya Jane Foster ya, gue kira Jane Watson dong, itu siapa ya Jane Watson? Mary Jane Watson. Oh iya. Mary Jane Watson. Gimana sih? Kan namanya sama, iya udahlah. Tapi aku mau ngebahas teori Doomsday lagi. Apa tuh? What if? Oke. Itu kan teori sih. Kayak sih emang ceritanya bakal kayak gini, udah kedebak juga. Mungkin Doomsday ini bakal pindah-pindah universe untuk mencari entitas terkuat di universe tersebut, terus menyerap kekuatannya, terus ya udah dia jadi makhluk paling kuat di dunia gitu kan. Misalnya kan di Earth 828 nih dia cari Franklin Richards, bisa lo kekuatannya. Terus kita juga udah nge-ditis case X-Men yang zaman dulu, baik lagi mungkin si Doomsday itu bakal ke universe X-Men itu buat ya nyerap kekuatan si Profesor X mungkin lah. Terus apa lagi ya si Doomsday. Terus dia ke 616 cok. Dia ke 616 iya. Nyerap si Void. Nyerap siapa ya di situ ya? Void. Siapa? Sentry. Siapa namanya? Yang Sentry. Bob ya Sentry. Oh bisa jadi sih. Tapi kayak maybe. Nah tapi satu lagi Loki. Gimana cara Doomsday bertemu Loki? Oh iya benar juga ya. Dan harusnya Loki itu dia bisa saya ubah cerita kamu kan, dia kan God of Stories gimana sih, jadi iya dia God of Stories. Kalau sekedar Loki ngubah story doang ya oke lah, tapi bisakah mereka bertemu Doomsday sama Loki? Harusnya kata gue bisa sih, di ininya di battle world-nya itu loh. Maybe sih. Nggak tahu ya. Gue nggak yakin semua nama di kursi yang di reveal itu bakal punya, gak mungkin balance screen time-nya. Cuman bakal ada yang ternyata hampir 80% yang muncul namanya di situ ternyata, atau mungkin 70% gitu. Ternyata cuma cameo doang. Udah aja beres gitu. Kayak Infinity War lah ya. Kayak mereka misah dulu baru di Endgame ketemu semua. Walaupun ketemu di akhir sih. Gue sebenarnya kayak gitu. Gue tidak tahu sama sekali ya ini ceritanya bakal kayak gimana gitu. Cuman gue agak menarik juga kalau misalnya Doom ini lompat-lompat universe untuk ngambil sesuatu. Bisa saja, ini saya hanya top of my head nih, bisa aja dia sebenarnya bukan RDJ, terus datang ke terus si Doom-nya tuh bikin universe baru, dikumpulin lah semua hero, semua film di satu tempat, battle semua di situ. Itu nama tempatnya kan Battle World untuk nanti di Secret Wars itu. Dan kayak gitu ya. Bisa aja dia tuh datang ke 616 atau 199 menurut kalian. Dan salah satu cara untuk ngambil perhatian mereka adalah dengan mengubah wajahnya jadi RDJ. Ternyata dia bukan RDJ guys. Doom itu. Ya apa dong? Iya ternyata Doom-nya balik lagi ke apa? Cillian Murphy. Oh iya bener. Banyak yang pengen Cillian Murphy justru. Ya, jadi Dr. Doom itu bisa aja, nggak tahu lah. Ada banyak Doom, Council of Doom atau apa itu? Council of Doom. Gue nggak, setelah nonton Batman deh, gue kayak bisa nggak sih superhero tuh di bumi aja udah, jangan keluar angkasa gitu. Karena setuju. banyak sekali hal yang bagus di sini gitu loh, yang bisa dijadiin villain gitu. Oke. Nanti lah Spider-Man Brand New Day kan kayak gitu nanti. Gue nggak yakin. Tapi gimana ya, kalau patokan lu Batman tuh susah coy. Menurut gue Batman sama Reeves itu, Batman sama Reeves itu gila aja. Ya gue setelah nonton lagi kan kayak, ini kok bagus banget ya. Ini kok bagus banget. Udah kayak filmnya David Fincher man.
Iya, I mean real. ngambil inspirasinya dari zodiak juga kan. Jadi dari Pinter banget. pembunuhan zodiaknya. Jadi emang mantap sekali soal itu. Dan Iya. semoga cepat-cepat syuting lah. Kalau nggak salah akhir tahun ini syuting katanya. Tahun depan tuh. Tahun depan atau 2 tahun lagi? Wadaw, 2 tahun lagi. 2 tahun Serius, lagi kalau nggak salah 2027. 5 tahun bedanya antara film pertama dan film keduanya 5 tahun. Gokil. Nggak apa-apa, asal nggak flop aja sebenarnya. Iya sih. Bisa lah. 2027 itu kalau nggak salah juga Secret Wars kan ya? Iya. Wah, 2007 Secret Wars, Batman itu sama The Odyssey, anjing The Odyssey, cok. Yang Odyssey tiketnya tahun udah depan habis terjual. Bapak. Odyssey tahun depan dong. Ya nggak sih? Tahun depan lah, bukan 2006 gitu. Ya kan tiketnya udah muncul. Masa tiketnya 2 tahun in advance? Gokil banget, orang-orang udah beli. Wah, bisa aja, bro. Iya, menarik sih itu sih. Bisa nggak kita 2 tahun lagi gitu nonton gitu? Contoh nih, Nolan bikin announcement film. Nih. Misalkan film apa lah gitu. Tiketnya kita jual. Padahal baru di-announce. Belum syuting, belum nulis, belum apa. Iya. Pokoknya tonton lucu deh. Iya, mystery movie tanggal segini. Langsung beli dah tuh tiketnya, terserah. Enggak usah dikasih ini ya, nggak usah dikasih trailer, nggak usah dikasih apa. Jangan sampai ketahuan media dia lagi syuting gitu. You know what, itu bisa banyak loh yang beli loh, karena ya kadang orang have fun aja kayak coba beli apa gitu. Iya. Menarik sekali itu. Siapa tahu entry Terus teaser filmnya cuma tayang 1 hari doang. Cuman satu itu, langka banget. Di eBay banyak tuh pas itu. Langsung $1,000. PH bisa kayak gitu cuma A24 sama Neon dong sebenarnya. Iya. Fantastic Four First Step setelah ini tuh adalah Spider-Man kan ya, Spider-Man 4. Tobey Maguire ya. Tahun depan itu lagi. Tobey Maguire. Spider-Man 4. Kan saya bilangnya Spider-Man 4 bukan Brand New Day. 2012 itu. 2011 ya. 2000 nggak tahu berapa. Tapi Tobey Maguire tuh yang Spider-Man 3-nya gimana sih, gue lupa ceritanya. Mau dibahas di sini. Gokil, dibahas di sini. Nggak, gue baru sadar. Iya juga ya, dia kan terakhir Spider-Man 3 ya, Tobey Maguire. Spider-Man. Pokoknya habis ini kan apa sih, Brand New Day kan ya? Iya. Brand New Day. Udah bukan home series lagi. Sekarang Day series katanya. Walaupun sekarang Day series. Gue masih pesimis. Walaupun kan katanya ya emang sekarang back to street level superhero kayak gitu. I hope so. Tapi ada Hulk. Itu agaknya itu. Bukan saya guys, itu ada Hulk. Kenapa Punisher, ya? ada Hulk. Ini iya. Punisher nggak apa-apa. Cuma Hulknya tuh. Ini bisa jadi ini lagi sebagai pembahasan lagi soal bisakah superhero benar-benar solo? Lagi-lagi kita kan berkiblat ke The Batman gitu. Kira justru bakal Daredevil, tapi ternyata Punisher. Tapi bisa aja. Tapi Daredevil datang. Iya, bisa aja sih. Bisa aja. Semoga lebih dark. Gue pengennya dark. Itu ada Hulk tuh info dari mana? Apa dari castingnya ada Mark atau? Dia announce, soalnya kan ada announce, udah confirm. No, udah. Gue kira Hulk yang Mark Ruffalo itu udah gak bisa ganas lagi, anjir. Here's Marvel, lakukanlah copy aja tuh cerita Spider-Man PS4. Jadiin tuh film, udah deh. Kayak gitu aja susah. Yeah. Spider-Man PS4. Ya, tapi jangan Spider-Man 2-nya ya. Buat gue tidak begitu bagus ceritanya, tapi ya udahlah. Kayaknya Spider-Man tuh kalau misalkan mau ngadaptasi Sinister Six ke live action dan benar-benar Spider-Man 1 lawan 6 tuh susah. Iya. Anyway, tapi itu sebenarnya epic banget sebenarnya kalau misalkan Sinister Six bisa di nah itu dia gitu. Cuma ya itu mereka biar kayak 3 jam 4 jam sini pas deh. Katanya bakal ada ini kan, multiple villains. Semoga ada. Iya. Dan harusnya siapa? Jangan cuma Sinister Six-nya doang yang diadaptasi, bro, tapi kayak tim Spidey-nya. Kalian nonton gak sih kartunnya kayak tim Spidey, Spider-Man yang ada di Disney XD gitu? Jadi kalau nggak salah tuh timnya tuh ada
Nova, Iron Fist, terus Marvel. Pokoknya sebenarnya geng-gengnya nggak ada Miss Marvel. geng-gengnya ini, Oh, nggak ada. geng-gengnya di New York gitu loh pokoknya. Iya ya. Pokoknya tuh yang gue inget tuh ya ada Supernova, ada Iron Fist, abis itu ada Power Man gitu gue lupa namanya, sama yang apa kucing putih gitu. Oke. Oh, White Tiger. Ya White Tiger. Iya. Itu kayak tim Spidey. Nah itu tuh kalau diadaptasi ngelawan Sinister Gang, Sinister Six kayaknya oke. Ya, menarik sekali. Tapi guys, kita sudah agak ngalor ngidul topiknya, keluar jauh sekali dari, nggak jauh banget sih, tapi sebelahan sama Fantastic Four. Oke. Tapi itu dia Fantastic Four. Nanti kita akan coba bahas lagi MCU. Lagi-lagi kan kita kalau bahas Marvel panjang banget, kayak waktu bahas Doomsday, bahas Deadpool juga. Mau ngasih rating nggak? Kalau dari saya itu 4 dari 10. Rafif saya tahu sebenarnya kan 8 ya, dari letterboxnya 8. Ya. Pi gimana Pi? Lu berapa sih di sini? Gue 3,5 dari 5. 3,5 dari 5. So itu dia untuk Fantastic Four, dan kita akan masuk ke segmen impromptu karena Rafif minta guys. Tapi sebelum itu kita akan bukan bahas sih, kayak ngasih ngabarin aja. Cuman gue sedang membuka Twitter dan tiba-tiba sebuah film muncul dan skornya bikin saya agak kaget. Dan bikin saya senyum. Jadi ini kita akan ngebahas berita, ngebacain berita kecil aja guys. The Naked Gun debuts with 100% on Rotten Tomatoes, highest rated comedy of the decade. Apa film apa? The Naked Gun. Dan alasan kenapa gue pengen ngelimit show ini cuma 1 jam guys, karena habis ini rekaman gue langsung leave, gue langsung lanjutin Naked Gun 2 dan 3 karena besok gue mau nonton Naked Gun, harusnya hari ini, cuman gue tidurnya kesiangan. Jadi gue mau nonton Naked Gun yang ternyata debutnya on 100%, tapi bisa ya tentunya bakal turun atau mungkin bakal naik jadi 101, itu lucu banget. Wah, Rotten Tomatoes. Ini kalian harus bikin marketing kayak gitu. Jadi 101, 102, wah itu menarik banget itu. Jadi komedi banget itu. Atau kayak 100/10 gitu kan. Gue bener-bener excited sekali guys. Walaupun di gue nontonnya nanti bakal di BC dan studionya kecil, dapatnya sepi sih, emang bakal sepi film kayak gini. Walaupun semoga ada banyak bapak-bapak sih, saya pengen ketemuannya sama bapak-bapak gitu yang udah nonton Naked Gun 1, 2, 3 gitu. Kalau dipikir-pikir generasi remaja muda itu tertarik ya sama film? Nggak tahu. Menurut gue, nggak tahu kalian tertarik? Karena kalian ada sih, ada ya, cuma sedikit loh. Kalau aku sih nggak terlalu ya, karena belum nggak ngikutin Naked Gun. Cuma mungkin ada, cuma ya kayak nggak sebanyak itu. Gue jauh excited ini, entah kenapa tiba-tiba excited banget daripada Fantastic Four, Superman itu. Gue pengen seancur apakah ini. 3,5 loh. Kenapa? Di Letterboxd 3,5 sejauh ini. Ya we'll see. Makanya itu dia kan gue tadi mau bilang soal gue akan lihat apakah hancur banget atau justru ternyata bisa. Soalnya kita akan bahas singkat aja sih. Habis ini kita lanjut ke Rabib. Soalnya gue pengen tahu gitu loh, si jokesnya Naked Gun 1, 2,5, 3/3 itu. Nah itu tuh pokoknya beda gitu. Gue mikirnya kayak jenis kameranya, feel visualnya itu nggak cocok untuk film modern gitu, dan kira-kira bakal kayak gimana. Dan di teasernya sih lucu banget yang jokesnya O.J. Simpson, tapi di trailernya ada beberapa jokes yang kayak ya it's a cheap jokes. Makanya gue pengen lihat sih besok kayak gimana Naked Gun. Itu ya sih dari gue untuk berita tiba-tiba muncul di Twitter saya. Pip, lu tadi mau bahas apa sih Pip? Berita apa sih Pip sampai butuh sebuah segmen baru? Ini lebih ke banyak juga trailer yang muncul dalam waktu dekat ini. Salah satunya adalah Avatar The Fire and Ash. Itu baru saya tidak dapat trailernya di Fantastic Four, saya nggak nonton itu, nggak ada. Oh ada trailernya di kemarin. Nggak ada gue. Kalau nggak salah katanya bakal ditayangin sebelum Fantastic Four justru, tapi gue nggak dapat gue. Oh, tapi juga ada trailer Avatar Fire and Ash baru tayang kemarin.
Dan pas aku cari-cari ternyata durasinya lebih panjang dari Avatar The Way of Water. Jadi mungkin bisa 3,5 jam tuh film. Dan Ya, semoga tidak apa ya, semoga filmnya sih nggak repetitif sih. Soalnya Avatar The Way of Water tuh walaupun sepanjang itu tapi repetitif banget dan bikin bosen. Dan jujur aja aku hampir tidur loh waktu nonton itu di bioskop. Jadi ngantuk total 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 terakhir maksudnya bakal ada berapa film sih Avatar tuh? 5. Oh, 5. Lima. Berarti 2 lagi. Iya lagi. Wah. Jadi ya kayaknya bakal semua elemen masuk tuh. Kan udah ada air, udah ada api. Bahkan habis ini tanah atau angin. Atau lah. Terus kayak Dan- Eng, kayak Eng. ya di kelimanya Raja Ozai muncul gitu atau gimana sih? Gue udah duga dan- dia bakal lempar Gimana jokes itu. sih? Jadi apa Dan bedanya? kayaknya ya filmnya tuh bakal sama terus sampai kelima deh. Si Stephen Lang tuh aku lupa namanya siapa. Pokoknya si tentara itu kayaknya bakal sama terus deh filmnya. Ya, we'll see. Jadi film kelima jadi botak gitu, ada panahnya, panah lampu sen itu, Ada jadi eng dia. jadi Eng. Terus ada trailer Kalau- apa lagi ya? Jadi Kalau trailer ini cuy, Mortal Kombat 2 itu iya, dapat udah lama sih. dapat respon yang overall baik loh, overall positif responnya, gue nggak tahu. Dan pas gue tonton ternyata ya oke lah, cukup menarik buat gue tonton gitu. Terus ada satu trailer yang cukup membuat aku tertarik, judulnya Blue Moon. Itu dari Sony dan trailernya tuh apa ya? Membawa ke waktu dimana film tuh kayak simple, relaxing, dan apa ya? Udah pada nonton belum trailernya Blue Moon? Belum. Gak tau. Lu Coba nonton tonton di deh. mana? Itu Di bioskop atau di di YouTube. Oh iya. Tuh. Ya, coba tonton deh trailernya. Itu film Tentang Manchester Sama City atau gimana sih? Manchester City. Manchester City kan Blue Moon. Blue Nggak tahu, aku Moon. nggak nonton bola. Oh, musikal. Tapi gitu. Ya, tapi kayak trailer itu kayak kalem banget. Kayak film-film zaman dulu banget loh. Itu bagus kayaknya. Terus dari A24 juga ada film judulnya Eternity kalau nggak salah apa gitu. Itu ada siapa namanya? Elizabeth Olsen, ada Miles Teller. Jadi ceritanya tentang afterlife basically. Kayak si ada 3 karakternya Miles Teller, Elizabeth Olsen sama Callum Turner. Jadi si Elizabeth Olsen sama Callum Turner ini mereka udah menikah, terus tapi suaminya meninggal duluan. Si Elizabeth Olsen menjanda, terus nikah sama Miles Teller. Nah ternyata 2 orang itu meninggal juga dua-duanya. Jadi di afterlife ketiganya bertemu tuh. Nah, Jadi si keren sih itu. ceweknya itu ketemu sama suaminya masa kini sama suami zaman dulu. Afterlife. Iya, di afterlife basically. Kayak ini kan, Iya, kayak pertanyaan. Saya kalau misalnya nikah 2 kali gitu, nanti di surga ketemunya masih apa ya? Yang Dan mana? kayaknya terjawab di film ini loh. Oh itu komedi, itu komedi emang filmnya. Kayaknya sih bakal komedi sih. Dan menarik ya. Kayaknya film menarik deh. Pembawaan komedinya kayaknya bakal lucu. Terus apa lagi ya? Udah sih, kayaknya yang baru aku lihat itu doang. Oh iya, Anies Baswedan bikin Letterboxd. Udah pada follow belum? Gue udah follow. Apa? Mantap. Anies Baswedan bikin Letterboxd. Iya, gue udah Dia- follow. Film pertama yang dia review itu film sore. Iya. Dia Tapi kasih duit lo lihat 5. favorit G, lo lihat favoritnya ada Aduh, Godfather gitu, nggak salah. itu dia Godfather man. Menarik. Film habis. Kalau dari gue trailer yang gue tonton pas nonton Fantastic Four itu ada yang judulnya ini kayaknya ini deh, adaptasi film luar dijadiin film Indonesia, Panggil Aku Ayah. Ada yang tahu nggak? Oh iya. Oh iya tahu. Itu I mean- yang Ringo Agus ya. Dan ketika gue lihat trailernya pun kayak sepertinya ini adaptasi, dan sebenarnya udah kelihatan dari salah satu PH atau distributor, logonya muncul CJ Entertainment. Itu kan
di hampir semua film Korea ada tuh si entertainment tuh. Jadi gue pikir kayaknya ada pasti deh. Dan pas gue cek PH-nya di kereta bagaimana? Hah? CG. Ya ampun, all we have to do is follow the goddamn train CJ. My god, gila. Ya itu loh. All we have to do. Kenapa kalau denger CJ tuh kayaknya itu cuma kereta doang, padahal banyak hal lain. Kan ada cukur ya, terus ada McD, terus ditembak pakai shotgun, terus ada banyak gitu. Aku nggak main gamenya, jadi yang ku tahu cuma itu doang. All we have to do is follow the goddamn train CJ. Oh ya, berita lagi. Gue nggak tahu ini penting apa enggak. Berita gue baru baca tadi. Ana de Armas dan Tom Cruise Ya dating, Allah. Iya itu lupa kan. Iya benar Nggak itu. perlu gila. Bahas ini bukan. Itu sangat-sangat breaking news, man. Weh, itu film banget. Itu berita yang film banget, bro. Dua-duanya adalah aktor yang legendaris. Bukan legendaris sih, aktor yang fenomenal. Tom Cruise satu tuh terkenal akan actionnya, satu terkenal akan beauty-nya. Yes, betul sekali. Dan gue baru baca tadi banget sebelum kita mulai podcast ini, gue baru baca. Apa? Oh, ya. Apakah ya gue mau bahas soal gap umur tapi enggak deh, lama lagi nanti. Kalau kalian merasa tadi agak bergetar sedikit dunia itu gara-gara para lelaki tuh ini loh apa jatuh, mereka pingsan itu baca berita itu. Bergetar sedikit dunia. Emang secara berbarengan tuh mereka berlutut. Emang ada gempa ya? Oke, dunia bergetar. Iya. Pak ngejok doang, Pak. Ada coy gempa di Rusia. Lo nggak baca berita? Baca. Ada gempa di Rusia, Jepang. Mari kita off topic sedikit. Tapi gue pagi sepanjang ini tuh gue ngeliatin berita Hawaii nunggu tsunami itu. Jadi aku coba ke YouTube kan. Peringatan tsunami Jepang. Hah? Tsunami Jepang? Gempa lagi apa? Gimana? Tapi anyway tidak penting sekali itu barusan Ana de Armas. Tapi ya sayang sekali. Sayang sekali. Itu penting loh. Itu penting sekali loh. Orang ya penting banget. Watchlist saya The Batman dan Fantastic Four. The Batman sama ya ini Naked Gun besok. Raffi gimana Pi? Ada nggak Pi? Watchlist gue untuk sekarang, gue kayaknya mau fokus buat ngurusin magang gue dulu ya. Tapi buat film yang pengen gue tonton untuk sekarang sih sebenarnya tayangnya masih agak lama ya, Mortal Kombat 2. Dan itu ada di IMAX ternyata. Itu IMAX aja. Yeah. Mortal Kombat 2. Padahal yang pertama enggak kan ya, setahu gue. Enggak. Iya. Itu makanya gue cukup tertarik buat nonton Mortal Kombat. Gue pengen lihat gimana si Scorpion dan siapa namanya Pep? Lupa gue. Jota Slim. Jadi Noob Saibot. Nah, si Scorpion sama itu berantem di Nether. Gue pengen lihat visualnya keren apa. Itu aja sih. Ini Minecraft atau apa? Tapi lu lihat di trailer kayak. Lu lihat di trailernya mereka tuh berantemnya di Nether coy. Ya kan Pep ya? Yang terakhir. Mirip-mirip Nether gitu. Mirip-mirip. Iya itu. Aku. Sebentar dulu ya. Bapak. Iya. Kan kalian diskusi ya soal MK2 tuh katanya menurut kalian bagus gitu trailernya. Gue pengen speed out ke kalian ya kalau misalnya di media sosial tuh justru yang orang luar ya baik yang bilang katanya justru jelek, terlihat jelek gitu. Tapi anyway. Ya oke aja lah. Mediocre aja sih ya, mid aja. Mediocre aja ya. Iya. Kalian tidak mungkin nggak tahu kenapa tuh. Iya, nggak tahu kenapa kayak gue nggak tahu ya kalau ngeliat di Instagram. Tapi kayak gue ngeliat di TikTok kan orang kalau TikTok kan bentuknya video gitu kan. Jadi orang sambil nonton terus kayak reaction wajahnya itu langsung muncul di situ gitu. Overall sebagian besar dari mereka tuh mereka kayak mereka kayak amazed gitu sama, gue nggak tahu itu bentuk sarkas atau enggak, tapi mereka amazed sama trailernya gitu. Nah makanya akhirnya gue nonton kan, walaupun setelah gue nonton iya mediocre aja, biasa aja gitu trailernya. Cuman gue malah jadi penasaran untuk
nonton filmnya gitu. Watchlist, Pip. Aku kayak ada beberapa. Yang pertama Demon Slayer. Itu nanti tanggal 15 Agustus kalau nggak salah. Ya 15 Agustus. Ada IMAX-nya juga lagi, gokil nggak? Iya ada IMAX juga lagi kan. Menarik. Terus ada satu film yang belakangan ini aku baru lihat trailernya. Padahal sebenarnya udah rilisnya agak lama sih trailernya. Itu Weapons. Itu Oh ya. film horror thriller gitu, misteri. Saudaranya Zack Cregger itu yang ngebikin film Barbarian. Cerita tentang yang sekelas itu apa sih namanya? 17 anak atau berapa anak kan? Anak-anak sekelas itu hilang semua di jam 2.17 pagi. Dan hilangnya itu misterius itu kan. Itu menarik. Dari trailernya juga horror itu kayaknya bakal unik banget. Terus ada ini nanti ada salah satu film Ghibli yang bakal di-release nanti tanggal 29 Agustus, yaitu Grave of the Fireflies. Itu film ya udah pada tahu lah tentang kedua bocah yang bisa bertahan hidup dari bom atom lah di daerah Hiroshima Nagasaki itu. Jadi ya itu ya sih dari aku. Anda tadi habis nonton apa? Nggak nonton apa-apa. Oh nggak, kan watchlist Pak, apa yang ditonton dan apa yang mau ditonton. Berarti tidak nonton apa-apa ya? Gue juga tadi nggak nyebutin ya, goblok. Malah. Watchlist ya nggak nonton apa-apa. Anda nggak nonton apa-apa ya? Oke lah. Enggak. Sibuk. Anjir. Udah main magang. Iya sudah bermagang ya. Sibuk semua. Jadi Udah sukses, guys. episode kita mungkin kadang ada, kadang nggak ada gitu. Gimana ketersediaan aja sebenarnya episode. Kalau misalnya pada bisa semua, bisa aja semua. Tapi ya itu dia untuk Fantastic Four episode kali ini, episode ke-20 berapa sih? 23 ya. Dan misi saya untuk mempendekkan episode ini gagal. Karena kita berada di 1 jam 33 menit. Kenapa ya? Wow. Kan saya sudah bilang guys untuk bikin talking point gitu. Kenapa kita terlalu panjang? Cuma tetap hitung aja. Ya udah. Berarti kemungkinan episode selanjutnya kita bakal bahas apa ya? Yang kiranya kita bertiga bakal tonton gitu. Ini bahas Marvel aja lah. Ya ampun, cheap banget gak sih? Males banget dah. Iya, nanti dibahas, nanti diomongin lagi lah. Ya udahlah. Gimana pun itu, pokoknya bakal ada episode selanjutnya pokoknya episode 24. Tapi tadi untuk episode 23 The Fantastic apa ayo? Kita bahas A24. Episode 24 itu iya. Okay. You heard it first guys dari Rafif. Jadi Rafif akan ngelit di episode itu untuk H17 A24. Itu menarik, gue suka banget itu. Serius ini serius, muka serius nih benar. Ya, tapi jangan aku doang dong. Iya enggak. Ya pokoknya itulah A24 untuk episode 24. Bagus juga. Berarti gue nanti harus mulai ngelis untuk A24 ya. Tapi again seperti biasa tradisi H17 closingnya di stretch seperti Richard. Penutup untuk episode ini adalah, apakah kalian tahu kalau ternyata sepertinya di film ini tuh Reed Richards itu autistik? Silakan jawab di diri masing-masing. ADHD. Bukan ADHD dia, kenapa ADHD? Autistik aja. Ya itu dia. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Saya Yamdalah dan juga co-host saya ini ada Rafif dan juga Arafi Zaki. Salam pamit, bye-bye, dadah. Bye-bye. Kita salam pamit tiba-tiba. Gak tahu mau salam apa lagi coba. Bye-bye.